Jangan cemas, santai, santai. Jangan cemas. Sama di Hosea 11 nomor 9, Allah bukanlah manusia, dia bukan anak manusia, bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Itu Hosea 11 nomor 9 loh. Di Bilangan 23 nomor 19 tuh, ente buka kitab ente sendiri. Yesaya pasal 6, Yesaya pasal 6, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas atau menanggapi satu cuplikan video yang saya lihat, di mana seorang pendeta Luga Tambunan diundang dalam suatu acara saudara-saudara kita Muslim. Ada sekelompok Muslim mengundang dia dalam acara makan-makan, tapi di tengah-tengah mereka ada kegembiraan, ada sukacita ya, sekalipun memang dia tidak diperlakukan selayaknya seperti tamu, tetapi ya Luga Tambunan dia juga fair jiwanya, dia tidak permasalahkan tentang masalah dia diperlakukan bagaimana. Yang jelas dia bisa bersahabat, menjalin hubungan dengan saudara-saudara yang beda keyakinan. Tetapi yang saya tanggapi di sini teman-teman, ketika di ending atau di akhir video itu, di mana ada seorang polemikus yang memang mungkin baru-baru belajar tentang ayat Alkitab ya, yang bernama Yusuf PI. Dia menanyakan kepada pendeta Luga Tambunan terkait tentang Yesus sebagai manusia. Kenapa orang Kristen menuhankan Yesus, padahal Allah dalam perjanjian lama itu, dalam kitab para nabi mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah berubah dan dia bukanlah manusia. Dan itulah yang dia tanyakan kepada pendeta Luga Tambunan. Harusnya kalau dia memang merupakan tamu, harusnya jangan disinggung soal keyakinan itu teman-teman, karena itu merupakan hal yang sensitif. Jadi teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kenapa Bang nggak datang? Aku juga pengen turun di rumah ya. Kami tunggu tetap di sana ya. Kami tunggu nanti. Ya. Sehat-sehat. Kita bakal ada acara Juli di Makassar. Yang mau berangkat ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut. Ikut nggak? Ikut nggak? Kalau ada Luga di Dohana Indah, Masya Allah. Itu jasnya sewa atau punya? Oh beli? Oh ya mantap. Gitu dong. Masa pendeta bajunya kumel?
lagi sebenarnya ya. Saya mau makan malam di situ, ternyata nggak ada makanan di situ. Jadi begini, kayaknya Tuhan harus suruh saya makan di sini. Ini ada yang lain dari Indonesia, entah yang lainnya dari aja. Barenata. Barenatanya masih di Surabaya, dia masih di saya. Tahun ini saya kita amin. Enggak, kenapa mukanya kayak masih cemas ya? Jangan cemas lagi. Enggak, jangan cemas, santai. Jangan cemas. Oke, saya kasih timer ya. Waktu 3 menit. Oke, 3 menit waktunya. 1. Di Al-Quran atau di Menurut ayat itu Bibalnya Bang Duga. gimana wujudnya? Ya dia bukan seperti manusia. Allah bukanlah manusia. Yesaya pasal 6 Tuhan itu di atas tahta seperti laki-laki. Seperti laki-laki Tuhan Bang Duga. Ya, Yesaya pasal 6. Baca dong Yesaya. Loh, coba ente ambil di bilangan tuh sama di Hosea 11 nomor 9. Allah bukanlah manusia, dia bukan anak manusia, bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Itu Hosea 11 nomor 9 loh. Di bilangan 23 nomor 19 tuh ente buka kitab ente sendiri. Yesaya pasal 6. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya dan jubahnya memenuhi bait suci. Dia punya jubah. Tuhan itu punya jubah. Tuhan yang Musa. Ini Yesaya pasal 6 ayat 1. Loh, ini kan kitabnya Yesaya kan? Itu kita para nabi sama itu apa yang ditulis oleh Yesaya. Dia juga pakai Tauratnya Musa. Terus di kitabnya Bang Duga dibilangin itu gimana? Bilangan 23 nomor 19. Apa sama? Tuhan itu tidak terlihat bagi orang awam, tapi bagi para nabi dia menampakkan diri seperti apa wujudnya, seperti laki-laki. Daniel pasal 7 Tuhan juga seperti laki-laki. Daniel pasal 7. Aku melihat duduk yang lanjut usianya, pakaiannya seperti salju, rambutnya putih seperti domba. Jadi dia rambutnya putih. Tuhan itu rambutnya putih. Punya Tuhan Bang Duga rambutnya putih, punya jubah. Ya, itu ngomong nabi loh, bukan gue yang ngomong. Terus gambarannya apa ke Yesus? Apanya? Apa sinkronnya ke Yesus kalau gitu? Laki-laki. Laki-lakinya. Yesus punya jubah nggak? Yesus punya jubah. Terus rambutnya putih gitu? Iya. Aduh. Bukan gambaran Dewa Zeus. Bukan Tuhan itu. Ini Nabi Daniel loh. Nabi Daniel itu sangat dihormati di kalangan Rabi Yahudi. Lah, ente gini Bang Duga. Ente ambil Yesus rabi bukan? Apa? Yesus rabi bukan? Dipanggil Nabi. Iya rabi. Dia syarat jadi rabi salah satunya apa? Nikah. Nikah. Iya. Berarti Yesus nikah dong? Ayo. Yesus nikah kan? Dia kan udah orang spesial. Ngapain sih aturan-aturan Iya kan syarat jadi rabi itu kan nikah. Berarti Yesus nikah kan? yang nggak ada standarnya juga kalau Iya kan itu kan harus berarti standarnya itu harus nikah. nggak dipaksakan sampai mati enggak. Enggak, harus berarti bukan rabi dong. Yesus itu kan mengajar. Iya rabi kan rabi syarat jadi syarat. Iya, tapi syarat itu tidak mutlak, Bang. Artinya tidak ada undang-undang kalau syarat dulu. Ya enggak dong harus. Apanya? Itu berlaku buat Kayak syarat jadi presiden di Indonesia ini udah nikah bisa. Iya kan? Kalau nggak tapi biasa firman Tuhan itu ajaran kerajaan iya, mereka. itu kan rabi. Nah, Yesus rabi bukan? Rabi. Iya. Berarti kan harus nikah kan? Yang mau diikuti kan firman Tuhan yang mau diikuti. Rabi kan itu harus nikah. Iya betul. Ada hukum di Berarti atas Yesus nikah kan? hukum di atas segala itu firman Tuhan. Firman Tuhan nggak pernah mengatakan kalau lu nggak bisa ngajar. Kan hukum Mana Tuhan itu yang mana coba? nggak ada perintahnya Yesus. Nggak ada perintah di dalam hukum Taurat kalau lu nggak nikah lu nggak jadi rabi. Itu kan cuma hukum-hukum seremonial aja, bukan hukum-hukumnya Tuhan, bukan. Itu nggak coba. Gini deh. Ente kan tadi menjelaskan sama saya Bang Duga, Tuhan ente laki-laki pakai jubah rambut putih. Nah gini, terus bagaimana tanggapan ente tentang Hosea 11 nomor 9? Buka. Coba sama bilangan 23 nomor 19 tuh. Gimana tanggapan ente kalau Tuhan itu bukan manusia? Itu kitabnya para nabi loh. Saya 11 nomor 9. aku tidak melaksanakan perintah yang adalah Tuh, coba buka. sebab aku ini Allah, Nah, bukan manusia. bukan manusia. Ya,
Kudus. Ya, terus masalahnya Lah, tadi kan di kitab 10 hukum Taurat itu jangan ada Allah lain daripadamu di hadapanku. Nah, sekarang di Hosea bukan manusia, kata Bang juga manusia. maka Allah menciptakan Najib. Ini loh. Maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Manusia itu gambarnya Tuhan. Makanya Tuhan itu seperti laki-laki. Kita ini yang dari gambar kita. Ente sudah saya pernah tanya masalah kejadian 1 nomor 27 dulu. Ingat nggak? Kata ente, Tuhan itu menciptakan seperti gambarannya manusia kan kayak gitu. Manusia kan ada perempuan, ada laki-laki. Nah, yang nongol Tuhan ente laki-laki, yang perempuannya Roh Kudus. Terus gambaran Roh Kudus yang perempuan ini gimana? Udah bilang tidak semua ini sifatnya masih rahasia. Itu nggak semua diceritakan kepada secara vulgar dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ini masih ada misteri-misteri yang disimpan Tuhan. Yang kalaupun mau dibongkar bagi orang-orang yang mau mencari dia aja, nggak diobral. Seperti itu. Terus kita harus ngikutin yang kayak gimana dong? Ya setidaknya lu percaya dulu nama Tuhan. Nama Tuhan di dalam kitab Taurat kan YHWH. Itulah nama Tuhan. Nah, YHWH ini sebenarnya masih dalam nama bentuk kode yang nanti nama itu diterjemahkan menjadi nama Yesus. Jadi nama Tuhan itu adalah Yesus. Kenapa Tuhan harus punya nama? Ya biar kita nggak salah orang, nggak salah Tuhan, nggak salah kamar. Kita harus tahu namanya. Gue mau cari lu. Siapa yang mau dicari? Yusuf dapat di Kalimantan. Tapi kalau gue mencari lu, namanya siapa? Namanya Anu. Nggak tahu namanya, nggak akan pernah ketemu. Sama seperti Tuhan, lu mau menyembah Tuhan, namanya siapa? Namanya harus jelas. YHWH ini adalah terangkat dari nama Yesus. Nah, dengan lu tahu nama Tuhan, lu pasti nyampe ke Tuhan karena namanya lu panggil. Nah, sekarang nama Tuhan siapa? Udah berubah lagi jadi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam zaman Musa nama Tuhan bukan Allah Subhanahu wa taala. Namanya YHWH. Terus di kitab ente ada kata Allah itu gimana maksudnya? Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat, kita sudah mendengarkan bagaimana mereka membahas tentang ayat-ayat Alkitab di akhir acara mereka. Nah, saya tidak permasalahkan masalah acara dan masalah diundangnya Pendeta Luka Tambunan itu dalam sebuah acara. Itu tidak masalah bagi kita. Itu wajar-wajar saja atau itu biasa-biasa saja di lingkungan kita, bagaimana kita membangun hubungan persaudaraan. Ya artinya kita punya cara masing-masing bagaimana kita memperlakukan tamu kita. Nah, jadi teman-teman, yang saya bahas dan yang saya tanggapi di sini adalah ketika di ending pembahasan mereka yaitu Alkitab, di mana mereka membahas tentang ayat-ayat Alkitab dan juga khususnya Yusuf PI menanyakan tentang firman Allah yang mengatakan bahwa Allah itu bukanlah manusia. Tapi kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Tidak mungkin Allah menjadi manusia. Nah, teman-teman, pentingnya untuk membaca secara menyeluruh tanpa memotong kalimat ayat Alkitab. Ini hal yang menonjol dalam Alkitab, teman-teman, dan ini merupakan senjata bagi mereka untuk menyerang ajaran Kristen. Dan khususnya mereka juga suka mengutip dari Maleakhi 3 ayat 6 di mana di sana dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dan mereka mengatakan itulah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu tidak berubah jadi manusia. Nah, padahal konteksnya bukan itu, teman-teman ya. Karena saudara kita polemikus khususnya hanya fokus kalimat bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, yang diartikan bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia. Jangan dibaca ayat Alkitab seperti kutu. Dalam Maleakhi 3 ayat 6 itu merupakan pembuka ayat dari ayat lanjutan 7 sampai 12 dengan konteks persepuluhan untuk Allah. Tentunya hal yang lucu jika Maleakhi 3 ayat 6 itu diartikan bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Lalu ayat berikutnya tentang persepuluhan yang tidak ada kaitannya. Nah, coba lihat lagi teman-teman ya, Maleakhi 3 ayat 6 itu. Di situ dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, perhatikan lagi kalimat berikutnya, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jika Maleakhi 3 ayat 6 diartikan bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia berdasarkan fokus kalimat bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, lantas apa hubungannya di kalimat selanjutnya, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap? Tuhan tidak bisa menjadi manusia dan berpengaruh pada keberadaan bangsa Israel. Lucu dan janggal
janggal jika Tuhan berfirman yang tidak berkaitan. Jelas pada Maleakhi 3 ayat 6 itu, kalimat "dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap" ini menunjuk kasihnya pada bangsa Israel yang tidak berubah, bukan merujuk bahwa Tuhan tidak bisa jadi manusia, sehingga bangsa Israel tetap bertahan karena kasih Tuhan yang tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, catatan teman-teman, di dalam Maleakhi ayat 36 sampai 12 merupakan topik tentang persepuluhan untuk Allah. Pada Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 merupakan pesan peringatan Tuhan melalui Nabi Maleakhi kepada orang-orang Yahudi yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan tapi mencuri persepuluhan tersebut. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa ayat yang mereka kutip tadi, khususnya Yusuf PI mengutip beberapa ayat, memotong-motong ayat, seolah-olah Allah itu menegaskan bahwa Dia tidak bisa berubah jadi manusia, seolah-olah. Nah, kenapa seolah-olah begitu pengertiannya? Karena dipotong ayatnya oleh Yusuf PI. Nah, sehingga maksud ayat tersebut tidak seperti yang dimaksud oleh Yusuf PI sebenarnya. Tetapi Yusuf PI berusaha bagaimana supaya pengertian dari konteks tersebut itu tidak berada pada pengertian yang tepat. Nah, jadi memang kita tahu bahwa saudara-saudara kita polemikus berupaya untuk membelokkan tentang ayat-ayat Alkitab, dan itulah usaha mereka memotong-motong ayat. Seolah-olah dalam perjanjian lama atau dalam kitab para nabi, khususnya seperti Hosea yang dikutip oleh Yusuf P. itu, seolah-olah di sana Allah berfirman bahwa Dia tidak bisa berubah jadi manusia. Nah, itu sebenarnya kelemahan para polemikus yang suka menyerang ajaran kekristenan, teman-teman. Tapi tidak masalah, kita sebagai orang Kristen kita tetap memberikan jawaban yang tepat karena kita tahu, kita paham Alkitab kita bahwa Yesus itu merupakan Allah yang datang dalam rupa manusia sesuai Yohanes 1 ayat 1, dan juga Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat, dan juga Dia berkata kepada pengikutnya bahwa Dia adalah guru dan Tuhan. Nah, ada tuduhan-tuduhan yang lain yang mereka sampaikan kepada orang Kristen seperti Yesus menikah, padahal tidak ada yang mengatakan hal itu, teman-teman. Tidak ada datanya juga, dan juga tidak ada literatur sejarahnya yang valid yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Ini hanya tuduhan belaka, fitnahan belaka terhadap orang-orang Kristen. Tetapi kita sebagai orang Kristen memberikan hak jawab kita terkait tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan kepada kita. Jadi itu dia, teman-teman, yang saya tegaskan di sini, bahwa bagaimanapun cerita mereka untuk membujuk pendeta Luga Tambunan, mungkin ada motivasi mereka ya saya kurang tahu apakah ada motif tertentu kenapa mereka mengundang pendeta Luga Tambunan, dan pada akhirnya mereka mempermasalahkan ayat-ayat Alkitab. Saya kurang tahu motif mereka, apakah tulus mengundang pendeta Luga Tambunan ini dan memberi dia makan secara ikhlas. Kalau memang secara ikhlas, harusnya jangan menyinggung keyakinannya, jangan menyinggung kitab sucinya. Nah, jadi itu yang sebenarnya perlu kita perhatikan, teman-teman, bahwa mari kita mengerti Alkitab kita dengan benar. Jangan sampai ketika ada tuduhan-tuduhan dari orang lain, jadi artinya kita bisa bertanggungjawabkan. Nah, bagaimanapun ceritanya, Tuhan Yesus itu tetap Allah yang datang dalam rupa manusia. Itu sudah nubuatan para nabi, sudah pengakuan Yesus, dan juga itu sudah pengakuan malaikat kepada gembala-gembala pada saat itu di Lukas 2 ayat 10 sampai 11 ya. Dan juga dilanjutkan oleh rasul-rasul seperti Yohanes, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, di mana Dia merendahkan dirinya seperti seorang hamba, yang di mana Dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi Yesus sebagai Tuhan itu bukanlah karangan para rasul, dan juga bukan hasil konsili Nisea, merupakan firman Allah sendiri, teman-teman, yang mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah diutus dalam bentuk
daging. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.